Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 27 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada masa Prapaskah ini, Engkau menganugerahi gerejamu, teladan perawan suci Bunda Maria dalam kontemplasi akan sengsara Kristus. Semoga berkat doanya kami semakin erat bersatu dengan Putra Tunggal-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada Aku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada Aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari mereka. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menghadirkan ketegangan antara Yesus dan orang-orang yang menolaknya. Mereka mau mengambil batu untuk melempari Yesus karena menganggapnya menghujat Allah.
Di tengah ancaman itu, Yesus tidak mundur. Ia tetap setia pada kebenaran dan mengajak mereka melihat karya-karyanya sebagai bukti kehadiran Allah. Dalam masa Prapaskah ini, kita pun diajak untuk merenung. Apakah hidup kita mencerminkan iman kita? Apakah kita tetap setia pada kebenaran, bahkan tidak ketika kita mengalami macam tantangan-tantangan dalam hidup kita? Yesus tidak melakukan kejahatan. Ia justru berbuat baik, namun kebaikan itu mengusik hati banyak orang. Kenapa? Karena terang selalu menyingkapkan kegelapan. Kehadiran Yesus telah menyingkapkan kemunafikan orang-orang pada zaman itu, terutama orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Seringkali kita merasa tidak nyaman ketika dihadapkan pada kebenaran, ketika kita ditegur, ketika kesalahan kita disingkapkan, ketika kita diajak berubah. Reaksi kita bisa seperti orang-orang dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Defensif atau bertahan, menolak bahkan marah. Masa Prapaskah adalah saat untuk berhenti melawan kebenaran dan mulai membiarkan diri kita disentuh dan diubah oleh kebenaran itu. Yesus bersabda, "Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku." Yesus tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi tentang menghadirkan Allah melalui tindakan nyata. Ini menjadi cermin bagi kita. Iman kita tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tampak dalam hidup kita sehari-hari. Tampak dalam cara kita memperlakukan keluarga, tampak dalam kejujuran di tempat kita bekerja, tampak dalam kesetiaan menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dan tampak dalam kepedulian terhadap sesama yang menderita. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Papua, kesaksian hidup menjadi sangat penting. Orang melihat bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita hidup dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Apakah hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kasih Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tetap melanjutkan misinya meskipun ia ditolak. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap berjalan dalam kehendak Bapa. Ini adalah juga panggilan bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus, kita mungkin mengalami penolakan, kesalahpahaman, bahkan luka dari orang lain. Godaan terbesar adalah menyerah atau membalas. Namun Yesus menunjukkan jalan lain. Tetap setia, tetap mengasihi, tetap berjalan dalam kebenaran, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kesetiaan seperti ini hanya mungkin jika kita memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, maka melalui sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan, saya mengajak kita semua untuk menjadi murid yang otentik, bukan hanya percaya dalam kata, tetapi dalam tindakan. Mari kita gunakan masa Prapaskah ini untuk memperbaiki hidup kita, semakin memperdalam relasi dengan Tuhan, semakin menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Mungkin kita tidak dipanggil untuk hal besar, tetapi kita dipanggil untuk setia dalam hal-hal kecil setiap hari. Dan melalui kesetiaan yang kecil dan biasa-biasa itulah Tuhan bekerja untuk mengubah kita dan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau tetap setia pada kebenaran, meskipun menghadapi penolakan dan ancaman. Kami sering lemah dan takut, mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ampuni kami ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan-Mu, meskipun tidak selalu mudah. Ajarlah kami untuk mewujudkan iman kami dalam tindakan nyata, agar melalui hidup kami, orang dapat melihat kasih-Mu. Teguhkanlah hati kami di masa prapaskah ini, agar kami semakin dekat dengan-Mu dan semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.